Hari ini saya akan bicara tentang transformation power. Kuasa transformasi. Karena itu hari ini mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 5 mulai ayat 13. Sekali lagi, saya sedih kalau ada banyak hamba Tuhan mengajarkan begini, kamu harus jadi terang. Kamu harus jadi garam. Karena itu tidak terdapat dalam Alkitab. Yang ada adalah kamu adalah garam bumi. You are the salt of the earth. Diterjemahkan dunia tapi sebetulnya itu bumi. Karena itu bukan kosmos tapi G. Kamu adalah garam dunia, garam bumi. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan tentang tujuan hidup, dengan jelas sekali Kristus menunjukkan kepada kita apa tujuan hidup saudara dan saya. Yaitu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di sorga sempurna. Ayat 48 dari pasal 5. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sebutan panggilan anak-anak Tuhan bukan sesuatu yang biasa, saudara ya. Saudara dan saya bukan anggota gereja saja. Saudara dan saya bukan pengikut agama. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga yang punya kuasa transformasi. Karena itu setiap daripada kita punya satu tugas yang luar biasa, yaitu mentransformasi apapun sekitar kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu artinya hidup yang jadi dampak. Hidup yang berarti. Ketika sekolah SMA Petra, sekolah saya mengadakan yaitu pemilihan alumni star selama 60 tahun. Ya, selama 60 tahun sejak sekolah Petra berdiri, maka saudara dipilih alumni star. Ada pria, ada wanita. Salah satu wanita itu pemain bulu tangkis yang Minarti Timur. Tapi yang pria ada 2 orang. Yang satu Bapak Dr. Tahir, MBA, Datuk Tahir. Yang satu lagi saya, saudara. Di kelas kami ada yang pengusaha kaya, yang termasuk top 10 di Indonesia. Tapi saya tidak ngerti kenapa mereka memilih. Rupanya mereka berdasarkan salt and light ini, saudara. Ya. Mereka berdasarkan apakah hidupnya ada dampak. Dan Tuhan berjanji dia akan membangun satu masyarakat. Dia membangun satu komunitas yang orang berkata sesungguhnya ini adalah anak-anak Allah. Dan saudara harus berada dan sungguh-sungguh menjadi komunitas itu. Sehingga sebab sekarang di mana-mana, kenapa saya memakai istilah mesianik? Pertama, kita tahu root kita, yaitu akar kita adalah Israel. Tetapi juga saudara untuk membedakan dari sekedar Kristen. Sebab banyak orang berkata, oh Kristen, podoai, sama aja. Mereka juga korupsi, mereka juga ngomong kotor, mereka juga tidak dapat dipercaya. Karena itu kerinduan hati Roh Kudus membangun satu masyarakat. Bahkan saudaraku, banyak hamba Tuhan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apa tujuan hidup kita? Visi kita, Rock Ministry, adalah to be rock. Menjadi perwakilan, representative of Christ. Di mana? Di 7 puncak gunung, saudara. Ya, mulai daripada art, entertainment, bisnis, di gereja juga.
lalu membangun orang miskin, education, family, dan terakhir government and politics. Bisa jadi orang benar di government, bisa, kenapa tidak? Saya percaya bukan cuma dunia ini tapi juga republik ini mencari orang-orang yang punya nilai, salt and light. Salt itu adalah kualitas daripada pemimpin yang harus dilahirkan, yang harus dilatih. Salt itu pertama spiritual, rohani, bukan rohana. Amin. Pertanyaannya rohani atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, orang yang rohani itu rendah hati. Ya, orang rohani itu suci. Orang rohani itu dapat dipercaya. Orang rohani itu tidak marah ketika dianiaya, saudaraku, tetapi memberkati. Kedua, dia punya authority. Dia punya otoritas. Karena hidup benar, saudaraku, ada otoritas. Amin. Dan dia punya kualitas leadership. Saudara dan saya dipanggil tidak jadi orang biasa, tetapi untuk jadi kepala dan bukannya ekor. Dan kemudian juga harus punya kuasa transformasi, itu transformer. Firman Allah mengatakan kita seperti 3 hal. Yang pertama seperti garam. Yang kedua, kita adalah terang. Tadi saya terangkan dalam suara gembala. Bisa jadi bulan, bisa menjadi bintang-bintang. Yang matahari Tuhan Yesus, ya kan? Kita bukan sumber terang. Kita memantulkan terang. Tetapi juga orang-orang yang berhikmat, tidak peduli umurnya berapa, menjadi bintang-bintang yang bisa mengarahkan orang kembali kepada tempat tujuannya, pada destiny-nya. Dan kemudian tentang light, tentang terang, itu singkatan. Pertama itu love, amen. Dunia ini penuh dengan kebencian. Coba membunuh orang tanpa sebab. Betul-betul kasih telah menjadi dingin. Betul-betul mata orang digelapkan. Yang dibunuh oma-oma, tante-tante, anak kecil. Dibunuh, kenapa kamu bunuh mereka? Bukan karena benci. Tapi ya ingin membunuh saja. Kemudian integritas. Lawan daripada love tentu saja hate atau envy, ya, atau iri hati. Tetapi lawan dari integrity, mungkin kita lihat di dunia ini begitu banyak orang yang dishonest, yang tidak jujur. Tetapi anak Tuhan berbeda dengan dunia ini, punya integritas. Dan satu lagi generous. Yang disembah, dewa yang disembah di dunia ini adalah Mammon, saudaraku. Tetapi anak-anak Tuhan menjadikan Mammon itu budaknya. Generous itu lawan daripada, saudaraku, greed. Lawan daripada ketamakan. Kenapa banyak orang tertipu? Ya karena greed, karena ketamakan. Firman Allah mengatakan itu adalah salah satu dari akar segala kejahatan. Amen. H itu humility. Ini ciri khas daripada pengikut Kristus. Bukan rendah diri ya. Saya ketemu banyak orang rendah diri. Munduk-munduk begitu rendah diri. Bukan, saudara. Rendah hati. Amin. Sekalipun diberkati dalam segala hal. Dalam hikmat, dalam kekayaan. Tahu itu bukan dari dirinya sendiri. Ketika kita lahir kita semua kita ini ompong dan bego. Ada yang lahir langsung khotbah? Ada yang lahir ada anting-anting berlian? Enggak ada, saudara. Dan yang terakhir, ini yang membedakan dengan yang lain. Truth. Bisa dipercaya. Sebab saudaraku, kita dipanggil jadi saksi. Sekarang banyak saksi palsu di dunia ini. Tapi Tuhan merintahkan kita jadi saksi yang benar. Dan berkuasa. Dan ada transformation power. Tentang semua ini mungkin saudara lebih banyak mengerti. Hari ini saya berbicara tentang kota yang ada di atas gunung. Ketika saya merenungkan ini saya ingat. Pertama kali saya menjadi orang Kristen. Menjadi orang percaya. Saya dipulihkan oleh Tuhan dan mendapat sebuah rumah. Di PT Bintang di Pongo di belakang Sangrila. Dan itu tempat tertinggi di seluruh kota Surabaya. Kota Surabaya ini dasarnya flat semua. Cuma satu itu agak tinggi. Ya, saudaraku, cukup tinggi. Dan kalau rumah saya banjir, Surabaya udah tenggelam, saudara. Itu sebuah rumah kecil, kiri kanan belum ada tetangga.
Dan saya masih ingat saudara, Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Mulai dengan 2 jiwa. Yang saya layani yang 2 jiwa cuma istri saya dengan mami mertua saya. Dan saya menyanyi seperti memimpin pujian di stadion. Tidak ada orang, tidak ada yang protes sebab tidak ada tetangga sama sekali. Cuma satu rumah di atas bukit itu. Lalu kemudian saudara, jiwa demi jiwa Tuhan bawa, mujizat demi mujizat terjadi. Mulai dari hal yang sederhana. Ibu mertua saya buta melihat kembali. Dan kemudian mulai berdatangan. Ada orang dirasuk setan. Ada yang orang udah telanjang saudaraku. Dirasuk setan disembuhkan. Lalu ada jiwa-jiwa bahkan ada anak dari bawah jembatan. Lalu mulai dari 2 jadi 20. 20 jadi 200. Saudara, rumah saya kecil itu isinya 200 orang. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Dari satu keluarga menjadi beberapa keluarga. Tetangga-tetangga pada bertobat semua. Satu hari kami mengusir setan dari seorang pemuda yang belajar ilmu gelap dari kota Magelang. Roh jahatnya lumayan banyak saudara. 60 roh jahat. Dia bisa berbahasa macam-macam termasuk berbahasa Jepang. Dan dia lompat-lompat seperti film silat itu saudara. Dan pada waktu dia selesai dilayani, Roh Kudus berkata pergi ke depan. Tetanggamu di depan itu diganggu oleh roh jahat yang kamu usir kemarin. Saya pergi ke depan, itu bapak itu seorang dari angkatan laut. Pak, perkenalkan saya tetangga baru, nama saya Arifin. Oh iya, kenapa adik? Dia lebih tua dari saya. Ya Pak, maaf saya orang Kristen Pak. Dan tadi malam kami, oh ya saya dengar ada nyanyi-nyanyi. Ya itu Pak, kami mengusir roh jahat dari seseorang dukun muda. Apa Bapak diganggu tadi malam? Oh ya betul, istri saya dicekek. Istri saya dicekek katanya. Oh ya, karena saya, dan ini perkataan saya, karena Bapak punya keris Lut 3 bentuknya seperti ini. Dia kaget, ini baru kenal kok bisa tahu isi rumahnya. Singkatnya seluruh keluarga bertobat saudara. Dan tetangga demi tetangga datang pada Tuhan. Transformation power. Kuasa transformasi. Kota yang di atas bukit. Orang Israel mengerti apa itu kota di atas bukit. Itu adalah 6 buah kota yang disediakan untuk orang melarikan diri. Orang yang melakukan kesalahan dan ingin pengadilan yang fair atau orang yang membunuh orang dengan tidak sengaja. 6 kota itu dibuat khusus di atas bukit dan diterangi dengan obor-obor yang super besar. Jalannya dibuat highway dan jalanan menuju kota itu saudara tidak mungkin tersembunyi karena apa? Dipasang lampu-lampu jalan pakai obor gede saudara. Jadi sekalipun malam hari orang dengan mudah menemukannya dan membuat kota di situ. 3 sebelah barat Sungai Yordan, 3 sebelah timur Sungai Yordan. Yang pertama adalah kota Kedesh. Kedesh itu kudus, holy place. Pribadi saudara, rumah saudara, komunitas kita harus merupakan holy place. Sekarang ada pengajaran aneh, apapun hidupmu, Tuhan tetap berkenan padamu. Kamu gay, lesbi, ngaco, nyembah berhala, setengah hati, sungguh hati, Tuhan tetap berkenan. Hati-hati pengajaran semacam ini. Nama Tuhan yang disebutkan 3 kali dalam Alkitab diteriakkan oleh serafim, para malaikat dan para kerubim. Mereka berseru, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Lord God Almighty. 3 kali nama Tuhan, holy, kudus. Yang kedua, kota Shechem. Shechem artinya bahu ataupun
belakang. Yang harus lahir dari keluarga ini, daripada pelayanan, daripada gereja kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Sekarang ini banyak orang tidak bertanggung jawab, berada dalam pimpinan. Kamu yang tanggung, saya yang jawab katanya. Menyedihkan. Tetapi ini produk dari keluarga, anak-anak yang bertanggung jawab. Sebagai guru kita dituntut 2 kali lebih besar. Yang ketiga adalah kota Hebron. Hebron itu association ataupun fellowship. Persekutuan. Itu yang diharapkan di dalam suatu komunitas. Fellowship. Persekutuan. Kemudian kota Bezer. Bezer itu benteng yang tidak bisa ditembus. Atau butiran emas. Gold ore. Kemudian ada Ramot. Ramot itu tinggi. Orang-orang di Surabaya ini mencari pemimpin yang nilainya tinggi. Dan tentu saja Golan. Golan itu rejoicing. They're rejoicing. Saya masih ingat rumah kita yang kecil itu berkembang jadi 2. Satunya di tempat persekutuan. Kita buat untuk muat 200 orang, yang datang 500, saudara. Tetangga pada marah. Tapi sebelumnya pernah mau digerebek polisi. Dikira tempat judi, saudara. Dikira tempat judi. Tetapi ketika, yaitu saudara, pertama-tama dia harus datang kepada RW kita. Pak, saya harus gerebek rumah itu. Itu tempat judi. Disinyalir tempat judi. Kenapa setiap Jumat itu kok ada sukacita, ada nyanyi, ada band. Itu pasti orang mabuk. Sebab kami dengar tertawa. Lalu ada bahasa yang aneh-aneh. Bahasa roh maksudnya. Kami mau gerebek, Pak. Untung RW kami, dia berkata begini. Oh bukan, itu Insinyur Arifin. Dia sekarang jadi Kristen dan dia sukacita. Dia bukan judi, saya pastikan dia tidak judi. Dia sudah bertobat. Saudara, polisi tidak jadi ngerebek. Tapi ada orang yang dulu anti dengan kita. Mau melakukan kejahatan kepada kita. Itu tidak jadi. Kenapa saudaraku? Salah satu pemimpin di kelompok kita kan Pak Aryo. Perusahaan peti mati. Dan setiap Jumat dia membawa nona-nona. Ya, nona-nona cantik yang dia di dekat rumahnya itu mengikut Kristus semua. Naik itu saudaraku, naik mobil jenazah itu. Karena dulu ini Jalan Maijen Sungkono itu rusaknya tidak karuan. Kalau naik sedan pasti hancur. Tetapi naik mobil jenazah saudara. Dan ada orang yang tidak mengacau kita. Dia bilang, oh ono Cino mati katanya saudaraku. Tapi dia berkata gini, loh kenapa kau yang mati setiap Jumat? Dan kenapa tempat orang mati kok ada band, ada sukacita. Pokoknya begini saudaraku, kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tepuk tangan bagi Allah kita. It can happen to you, to your family, to your house, to your apa saja yang kamu lakukan. Tidak mungkin tersembunyi. Saya bisa cerita saudara banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Dari situlah kita ketika dilarang, ada orang jahat melaporkan kita, memfitnah kita. Kita malah saudaraku pindah ke Gosgate. Dari 200 jadi 2000. Amin. Pernah satu kali, bukan 2000, lebih dari 5000 saudara. Lebih dari 5000 orang. Pernah terjadi seperti itu. Dan menurut catatan salah satu gereja di Surabaya ini 10.000 jiwa dimenangkan. Kemuliaan bagi Tuhan. Tapi itu baru permulaan saudaraku. Itu baru permulaan. Tuhan berkata, aku jadikan kamu kota di mana aku tinggal. Ingat ya,
Ada 6 ciri. Yang pertama, holy. Kedua, bertanggung jawab. Pengusaha yang bertanggung jawab, hakim yang bertanggung jawab, guru yang bertanggung jawab, pribadi yang bertanggung jawab. Ada tiba saatnya orang berkata gini, oh kalau cari menantu, cari itu yang dari Rock Ministry. Amin saudaraku. Lo kok diem saudaraku? Yang masih bujakan katakan, kok mesem tok, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Seperti benteng. Ada fellowship yang indah. Fellowship yang benar-benar fellowship. Persekutuan yang benar-benar persekutuan. Di waktu susah sama-sama. Di waktu ada berkat dibagi. Lalu juga seperti benteng. Saya ingat pada waktu kecil, orang tua saya belum Kristen. Tapi nilai-nilainya Kristen, saudara. Salah satunya adalah rumah kita itu tempat pengungsian, saudara. Saya mulai kecil tinggal di sebuah kamar sendiri. Sejak saya usia 13 tahun. Rumah kami ada pavilion begitu. Di Jalan Bawean, Surabaya sini. Dan saya tinggal di sana sendiri. Karena waktu kecil saya itu asma. Jadi tidak boleh ada apapun di situ. Tidak boleh. Cuma ada tempat tidur, that's it. Satu malam kamar saya dibangun di papa saya. Ayo kamu pindah. Loh, kenapa? Ada temannya papa dikerawui bojone. Papa saya ini pemburu. Temannya ini pemburu, tinggi besar, saya masih ingat. Tinggi besar, agak hitam gitu besar, 180. Tapi kalah sama istrinya saudaraku. Memang dia ini mungkin suka lirik kiri kanan begitu, ya. Saya terima sebuah, memang orang Indonesia ini kreatif keterlaluan. Orang sipit itu setia, ya. Apalagi melirik, buka mata aja susah katanya. Katanya saudara. Tetapi teman papa saya ini berdarah semua. Berdarah semua. Dan saya masih ingat, papa saya merawat lukanya. Merawat lukanya dan saya ingat besoknya istrinya datang. Dan saya berkata amit-amit jabang bayi. Istrinya kurus, tinggi kurus. Tapi galaknya luar biasa. Mungkin kalau sio dia itu sio kucing garong saudaraku. Sebab suaminya luka semua. Dan dari dulu rumah kita itu memang jadi tempat pengungsian. Satu hari ada seorang ibu. Ibu ini orang Sri Lanka. Suaminya orang Jerman. Dan waktu dia pulang, rumahnya udah kosong. Rumahnya Jalan Nias itu di Surabaya, dekat rumah kita. Rumahnya udah kosong, anak-anak yang gak ada dilarikan ke Jerman. Dia ditinggal geledak, rumahnya dikunci, digembok. Kemana dia lari? Ke rumah kami. Selama 3 hari, zaman dulu gak ada internet. Kita coba telepon ke Jerman gak dijawab. Ibu ini nangis. Ibu saya mendampingi supaya dia gak bunuh diri. Dia dibuang begitu saja. Ibu saya tidur di samping ibu ini. Setelah lewat 3 hari, dia akhirnya tahu ya memang anak-anaknya ada di Jerman tapi selamat. Dia memang dibuang. Ternyata dia orang Kristen. Dan ini upahnya kalau rumah kita jadi tempat perlindungan. Ibu ini melihat kepada kami, saya masih kecil, saya masih ingat. Tapi saya bisa bahasa Inggris. Dia bicara bahasa Inggris pada orang tua kami. Dia berkata, I'm a believer of Jesus Christ. One day, I pray one day your family will become the pillar of the church. Aku berdoa satu hari keluargamu akan jadi tiang utama, soko guru di dalam gereja Tuhan. Kita bukan orang Kristen, saudara. Tapi ibu ini berdoa supaya kami menjadi soko guru. Saudara, saya mau beritahu saudara, doanya terjadi.
Apakah rumah kita adalah rumah tempat mengungsi? Rumah saya menjadi rumah tempat mengungsi. Orang-orang dalam kesulitan. Orang-orang tidak tahu mesti ngapain. Pokoknya datang ke rumah Bapak Gembala. Ada yang dikejar polisi. Ada yang dikejar debt collector. Ada yang dikejar istrinya. Sekarang banyak istri galak saudara. Duh, untung saya punya satu ini. Haleluya. Kamu bukan sio kucing garong sayang. Kamu sio domba manis. Tetapi itulah gereja Tuhan. Cuma ada yang ngawur saudara. Ada yang datang ke sini. Orang Perancis. Baca bahasa Inggris dikit-dikit. Dia bilang begini. Please pastor. I know you are anointed. Kamu ini diurapi. Waktu itu masih di rumah sini di Kukupang, kemah pujian. Dia bilang begini, please pray that the Lord, your Lord, ya, will close the eyes of the police. Dia dikejar polisi, saudara. Loh, saya kok suruh doa begitu, tidak bisa. Dia rupanya tahu sedikit Alkitab, yaitu Nabi Elisa bisa membutakan mata tentara Aram, saudaraku. Saya doanya lain. Saya bilang, Tuhan, berikan dia itu keberanian untuk menghadapi masalahnya. Berikan dia keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dan menghadap polisi. Dia kaget, saudara, saya doa gitu. Ya harus doa begitu. Tetapi saudaraku, rumah Tuhan harus seperti Bezer. Tempat perlindungan yang kuat. Saya percaya tempat perlindungan itu tidak selalu harus rumahnya itu ada gate-nya yang tinggi gitu, enggak. Waktu saya remaja, diajar bapak saya nembak, saudara. Ya, di daerah Jember Selatan. Dan hari itu banjir. Sehingga mobil Jeep Land Rover kita nggak bisa lewat. Dan saya masih ingat bersama dengan adik saya Andrian dan Linda. Kami lewat jembatan yang terbuat dari tali dan bambu. Di bawah itu suara mengerikan sekali. Suara daripada banjir itu. Ini banjir bandang. Ada suaranya mengerikan. Dan papa saya menyelembangkan bedilnya. Dan kami bertiga dituntun melewati jembatan kecil itu. Di mana kita tidur? Di dalam truk. Truk yang ngangkut beras. Waduh, saya gatel sampai 2 minggu, saudara. Tapi saya masih ingat. Di keliling kita penuh orang-orang asing. Yang bahasanya aneh. Ya, mereka orang-orang Madura. Ya, yang kita tidak kenal. Tetapi mereka baik-baik. Dan apa yang terjadi? Papa saya bersila di depan tutupnya terpal daripada truk itu. Sambil bedilnya diselampangkan di sini dan dia tidak tidur sepanjang malam. Melihat papa kita seperti tidak tahu gimana, hati kita sangat tenang. Ada suara-suara aneh di luar, ada suara banjir. Tapi hati saya tenang. Ternyata tempat perlindungan itu bukan sebuah gedung, tapi seseorang. Tuhan berjanji pada awal jemaat ini. Tuhan berkata, aku membuat setiap perkumpulanmu ada hadirat Tuhan sebagai tudung. Dan para pemimpin yang seperti tempat perlindungan daripada angin ribut. Tempat perlindungan daripada badai. It's you and me. Itu produk daripada gereja ini. Tua maupun muda. Jadi pemimpin yang jadi tempat perlindungan. Saya masih ingat saudara. Ya, bahwa rumah kita di Denpasar. Itu banyak orang datang. Untuk apa? Satu kali ada seorang gadis. Salahnya sendiri sih dia mempermainkan pacar-pacarnya. Dia dikejar mau dibunuh. Gadis dari Australia saudara. Saya bilang perlindungan bukan saya. Perlindungan itu Tuhan Yesus. Amin. Perlindungan itu Tuhan Yesus. Dia menyerahkan diri baptis. Dan kemudian kita antar dia ke airport. Sempat nginap di rumah kita 2-3 hari. Tapi tempat perlindungan saudara. Cuma ada juga yang ngawur saudara. Kapan itu ada jemaat nipu. Bikin arisan handphone. Handphonenya dibuat murah saudara. Saya sudah curiga.
handphone itu, ya orang jual beli handphone untungnya itu sangat sedikit. Kenapa dia bisa lebih murah? 30%. Oh dia bilang saya punya kontak-kontak khusus Pak. Ya, semacam black market begitu. Satu hari saya bangun saudara. Bangun tidur siang, jam 5 sore rumah saya penuh orang. Ternyata orang ini yang nipu 26 orang ini berkata, pendetaku wong sugih, dia akan bayar semua. Jadi mereka semua datang ke rumah saya. Untuk jadi pemimpin yang punya transformation power, saya mengajak saudara untuk melihat, saya akan kita ngajarkan dari mimbar ini, di rumah-rumah, di komsel-komsel, yaitu kingdom mindset. Pola pikir seseorang membedakan satu dengan yang lain. Dalam kingdom mindset kita mengatakan we live by dying. Menyangkal diri. Memikul salib. Loh, kalau ada orang memikul salib pada zaman itu, abad pertama, orang tahu orang ini mau dihukum mati. Satu hari saya pertama kali pergi ke Beijing. Lalu ada sebuah truk, ada beberapa orang di sana, lalu ada suara yang keras sekali lewat megafon. Saya tidak terlalu banyak bisa bahasa Mandarin, istri saya lebih bisa. Saya tanya apa ini? Oh itu orang-orang yang mau dihukum mati. Dikelilingkan kota dulu supaya semua orang lihat. Oh saya perhatikan betul. Ya saudaraku. Supaya semua orang lihat. Nah nanti kalau dia ditembak bahkan keluarganya mesti bayar harga pelurunya. Saya tidak tahu benar atau ditambah-tambahkan. Tapi kalau ada orang dikelilingkan begitu. Artinya bukan selebriti. Itu orang mau dihukum mati. Cross, salib itu adalah alat penyiksaan dan pembunuhan yang paling sadis. Yang kedua, we lead by serving. Banyak gereja itu seperti piramid. Pemimpinnya minta dilayani. Tapi Kristus berkata, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, aku tidak datang untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Melayani dan memberi. Because we gain by giving. Gain itu cuan, untung. Amin. Loh kok dengar untung kok semua yang lihat saya gitu saudaraku. Tapi untungnya dengan memberi. Persepuluhan pertama ada persepuluhan kedua. Yang Tuhan ajarkan untuk orang miskin. Untuk orang asing. Saudara yang kekasih, saya punya begitu banyak cerita tentang kota di atas bukit. Yang keempat, order comes from change. Manusia itu tidak suka berubah. Coba lihat, dari sini saya bisa lihat. Saudara-saudara yang duduk di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Di tempat yang selama bertahun-tahun. Dan kalau saudara ada orang lain duduk di situ, engkau melihat seperti ini tempat saya. Padahal nggak ada namamu di situ. Sebab orang tidak suka berubah. Order come from change and wisdom come from simplicity. Greatness itu tidak diukur daripada penampilan, tapi daripada kesederhanaan. Apa yang kita ajarkan tentang sukses? Sebab saudaraku banyak orang mengatakan tujuan hidup adalah sukses. Tidak, hari ini saya katakan padamu. Sukses itu didefinisikan dengan kerendahan hati dan pelayanan. Orang mengukur orang hebat berapa banyak yang melayani dia. Kalau penyanyi biasa ya datang sendirian lah. Tapi kalau penyanyi terkenal minta didampingi 8 orang. Baru-baru ini kita mengundang seorang penyanyi karena kita adakan Natal di lapangan sepak bola. Waduh syaratnya saudara. Minta yang mengikuti dia 8 orang. Mungkin alis kanan khusus 1, alis kiri 1, beda-beda saudara ya. Yang ngurusi ubun-ubunnya lain, aduh pokoknya begitu.
Tapi Kristus datang lahir di Bethlehem. Success is defined by humility and service. Dan ini yang kita akan ajarkan pada saudara. Pertama, tugas daripada kita menjadikan saudara dibangkitkan jadi entrepreneur. Saya percaya akan increase. Saya percaya akan peningkatan. Orang yang bangkrut dibangkitkan jadi pengusaha. Saya punya banyak kesaksian tentang itu. Satu hari ketika saya pergi ke Bali, yang duduk paling depan ini seorang bapak namanya Muji Asmo. Bagus ya namanya, Muji Asmo. Asmo itu nama. Dan orang Israel kalau manggil Tuhan itu Hashem, the name. Muji Asmo. Siapa dia? Tukang masak, saudara. Dia tukang masak dari Mojokerto sana. Tapi dia duduk paling depan. Loh, saya tanya, loh kamu enggak kerja hari ini? Pak, yang ada yang lebih penting, Pak. Saya mau belajar firman Tuhan. Dan ini pentingnya Komsel. Teman-temannya kumpul berikan dia rombong. Jadi tukang masak yang gajinya kecil sekarang punya rombong sendiri. Saudara, dari rombong itu jadi warung Cak Asmo. Dan hari ini saudara berlipat ganda. Dia punya beberapa restoran, franchise, tapi dimulai dengan pikirannya dirubah, mindsetnya. Dia tidak memikirkan dia sendiri. Salah satu yang saya tahu dia panggil teman-temannya yang tidak punya pekerjaan, diajari masak. Keluarganya diajari masak. Dibukakan restoran, dibantu dananya. Ya, dapat bagian. Tetapi itu saudaraku, itulah kuasa transformasi. Saya masih ingat gereja Betani di Manyar. Menurut Pumpungan itu dulu isinya tempat kumuh. Tetapi orang-orang di sana dirubah. Jadi makmur. Apa yang dirubah? Mindsetnya. Dan Surabaya, mata Tuhan tertuju atas kota ini. Dari tempat ini akan lahir para pemimpin. Yang ketiga, kita membangun community yang sedekah. Sedekah itu, betul saudara, seperti bahasa Arab sedekah. Sedekah. Itu righteousness. Ketika orang jadikan orang benar, dia jadi generous. Tanda orang bertobat itu, perhatikan saudara, jadi murah hati. Dia jadi suka menolong. Istri saya pernah tanya, loh kita kok kayak dinas sosial? Memang betul. Dan yang terakhir, tugas kita kepada orang miskin. Kebetulan hari ini persembahan diakonia. Saya tutup dengan membaca Ulangan 15 ayat 7 sampai dengan 11. Jika sekiranya ada di antaramu yang miskin, salah seorang saudaramu dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Coba latihan, kalau megang jangan seret-seret saudara ya. Coba pegang begini, jangan terlalu erat. Ada orang ya, kalau megang sesuatu, sekali masuk tidak bisa keluar saudara. Pegangnya agak enteng sedikit sebab itu yang bisa kelihatan bisa lepas. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar, buka tangan semua. Dan memberi pinjaman kepada dengan limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan kau jadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan kau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru pada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Jangan hatimu berduka cita. Apabila engkau memberi kepada sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan apa? Akan apa saudara? Baca yang keras. Memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ayat terakhir. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Dan sebanyak kamu perintah kepadamu demikian. Harus engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Perusahaan saja punya corporate social responsibility.
CSR. How about the church? Saya masih ingat ketika baru di Jarah di Lombok, Pak Roni telepon saya. Pak, saya lihat kesempatan. Orang-orang sekitar kita ini orang miskin, Pak. Dan lewat kerusuhan di Mataram ini, mereka tidak bisa makan. Saya mau kasih mereka makan. Oh bagus Ron. Setelah dia lakukan itu, dia telepon saya lagi. Pak, saya mau bikin klinik bersalin gratis, Pak. Dulu belum ada BPJS, saudara. Oh silakan. Dan orang-orang sekitar itu kebanyakan suku Bali datang. Dan melahirkan di gereja kita dengan gratis. Saya kira itulah kehendak Tuhan atas saudara dan saya. Salt of the earth. Light of the world. And city upon the mountain. God bless you.